Cerita tentang kematian Bala semakin terlupakan hingga akhirnya ibu melihat Mas Karyo mandi telanjang bulat seperti Mbak Tini dahulu. Jadi, kenapa ibuku ini bisa melihat Mas Karyo itu mandi air jenazah di tengah malam? Karena pada saat itu saudaraku lagi ngadain pesta pernikahan. Otomatis pulangnya ini ibuku ini tengah malam. Nah, sama kayak Lek Tini kemarin itu, waktu itu ketika melihat Mas Karyo ini mandi air jenazah tersebut, tiba-tiba boncengan sepeda ibuku itu menjadi sangat berat. Namun, semua kembali normal setelah ibu membaca ayat kursi tanpa putus. Syukurlah, berbeda dengan Lek Tini, ibu memilih diam dan menceritakan hal itu pada bapak dan aku. Tak terasa, 40 hari membalas tiba. Di rumahnya riuh. Masak-masak guna acara nanti malam. Ibu-ibu rewang, dan rewangnya juga berjalan kayak biasa. Alhamdulillah, acaranya lancar, dan pagi hari, mendadak ada kabar duka yang lagi-lagi dari rumah Mbak Las. Yaitu, anak Mbak Las tiba-tiba meninggal. Anak itu meninggal secara mendadak, dan kampung itu juga jadi heboh karena kejadian itu. Anak-anak dan para remaja dilarang keluar pada malam hari. Seolah ada peringatan tak tertulis saat itu. Bahkan aku di musola pun sampai ditungguin sama bapak. Kejadiannya semakin mencekam, tak kalah banyak saksi melihat. Saksi melihat Mbak Las ini selalu keliling kampung dengan berwujud perempuan seperti tempo hari yang aku lihat. Hingga menurut penuturan warga, setiap jam 2 sampai jam 3 malam, Mbak Las ini akan duduk di kursi yang biasanya dia pakai duduk di depan rumah, sembari menyapa warga yang lewat saat hendak berangkat ke pasar. Saking mencekamnya suasana di kampungku itu, ibu sampai mengungsikan aku sementara ke rumah Pak Adikku di kota. Sebelum berangkat, aku sempat ke pasar dulu, dan sialnya, aku ketemu lagi dengan Mas Karyo. Dia belok ke rumahnya, aku menuju pasar. Lagi-lagi Mas Karyo ini ngelihat aku tuh tajam banget. Dan lagi-lagi, karena aku takut, aku pun lari menjauhinya seperti dulu. Sekilas kulihat Mas Karyo ketawa mencurigakan ke arahku. Pandangan bak seorang pemburu yang menemukan mangsanya. Susah kalau dikatakan lah pokoknya. Kemudian, aku berbelanja dan setibanya di rumah, langsung demam tinggi. Saking tingginya, aku sampai halusinasi dipijitin balas di kakiku. Seorang bocah ingusan tentu saja takut lihat pemandangan mengerikan seperti itu kan? Di hadapanku, balas bilang, "Ayo Melu," yang artinya, "Ayo ikut aku." "Mau kemana Mbah?" "Ke tempat yang indah." Enggak mau. Kamu sudah mati. Masa iya ngajak aku mati juga? Sampai akhirnya demamku semakin naik dan akhirnya aku dirawat di rumah sakit. Selama dirawat pun aku gak ingat sama sekali. Aku hanya ingat selama aku demam, aku hanya bermain-main dengan Balas. Iya, aku tahu Balas sudah meninggal, tapi serius saat itu aku tidak ada rasa takut sama sekali. Jadi setiap hari Mbah Las ini mendatangiku, memijit kakiku sampai aku tertidur pulas. Hingga akhirnya aku terbangun lagi dan dikerumuni banyak warga yang kali ini datang menjenguk. Semua orang memandangku dengan khawatir. Bahkan ada salah satu tetangga nyeletuk, "Alhamdulillah, selamat anakmu Kar." Ucapnya sampai memeluk ibuku dan bapak dipeluk oleh teman laki-lakinya. "Terima kasih Dok, sudah mau bertahan." Sembari diiringi tangisan ibu yang akhirnya pecah. "Kenapa toh Mak? Aku ini gak apa-apa loh." "Iya Dok, iya. Mak, aku lapar." Ibu langsung berdiri dan berkata, "Bentar ya Nak, tak masakin tumis kangkung kesukaanmu." Aku mengangguk dan kembali berbaring. Waktu berlalu,
Tapi teror Mbah Las semakin menjadi-jadi. Bahkan wujudnya berganti-ganti. Kadang berganti pakaian seperti kuntilanak, kadang menyerupai pocong. Dia sebenarnya nggak jahat, hanya suka menampakkan diri. Apalagi di depan rumah, di kursi kesayangannya. Setelah teror itu, kampung mendadak sepi dan banyak yang memilih mengungsi, apalagi di gangku yang notabene-nya di pinggir sawah. Aku dimasukkan ke pondok guna menghindari kampungku itu. Perlahan namun pasti, Mbah Las mulai mengurangi eksistensinya di dunia. Mungkin dia capek bermain-main. Ini pemikiranku saat itu karena masih bocah. Hingga sebuah fakta terungkap, dan faktanya ini cukup mencengangkan.